Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita hari ini bertemu dalam ngaji Hikam Melayu Kitab Futuhul Arifin fi Bayani Amalis Salikin wal Wasilin ilallahi ta'ala, karya Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Halabi, yang merupakan syarah daripada Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita sudah kemarin hikmah yang ke 6970 lah, maka hari ini kita sambung hikmah berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi aslabihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ja'ala ad-dara al-akhirata mahallan li jazaa'i ibadihi al-mu'minina li'anna hadhihi ad-dara la tas'u ma yurid ayyu'tiyahum wa li'annahu ajalla aqdarahum an yujaziyahum fi darin la baqa'a laha. Hanya saja Allah menjadikan kampung akhirat itu tempat membalas bagi hambanya yang beriman kepada-Nya. Allah jadikan negeri akhirat itu tempat pembalasan bagi amal-amal kita di dunia. Karena sesungguhnya alam dunia ini tidak cukup apa yang dikehendakinya untuk membalas mereka. Karena alam dunia ini tidak cukup untuk anugerah Allah yang tiada terbatas pelak. Karena sanya Allah membesarkan derajat mereka dengan balasan di kampung akhirat, dan Dia tidak membalas kepada mereka di kampung yang akan binasa. Terakhir penjelasannya, alam dunia itu adalah tempat untuk beramal, ladang untuk beramal, mazra'atun lah, dunia mazra'atun il amal. Di dunia itu tempat beramal, dan alam akhirat itu tempat pembalasan amal bagi siapa yang mau beramal dalam dunia. Allah tidak membalas amal seseorang itu dalam dunia karena alamnya sangat sempit dan masanya juga tidak kekal. Ia akan memberikan balasan bagi seorang mukmin yang awam saja seluas perjalanan 500 tahun. Apalagi bagi orang yang khawas atau orang yang khusus. Demikian dinyatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man wajada thamrata amalihi ajilan wa huwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Siapa mendapat kelezatan amalnya dengan bersegera, maka dia menandakan amal yang diterima. Jadi negeri dunia ini demikian ditamsilkan itu seperti ladang beramal yang sempit, atau tempatnya sempit, sedangkan akhirat itu luas dan tidak terhingga. Kalau kita sering di dalam sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah bagaimana balasan bagi seorang yang diterima amalnya itu seluas sedemikian luasnya, dan itu hanya untuk satu orang yang berbuat baik saja, maka bagaimana luasnya surga itu
atau luasnya negeri akhirat itu jika ditempati oleh banyak orang dari masa ke masa, dari masa yang dahulu sampai masa yang kini, yang Allah terima amal mereka. Jadi kata musannif, kata Syekh Ibnu Utsailah, Allah ingin memberi, Allah ingin melebihkan, Allah ingin mengagungkan seseorang itu lebih-lebih nanti di hari akhirat, karena di sanalah tempat yang layak, yang pantas untuk seseorang mendapatkan kesenangan yang sebenarnya. Sementara dunia ini, seberapapun senangnya kita, seberapapun gembiranya kita, seberapapun mudah hidup kita, dia ada temponya, ada waktunya. Paling lawas orang hidup di dunia ya sekarang 80-90 tahun aja sudah termasuk tua banar, atau 100 tahun lah kalau masih bisa itu. Jadi tanggung ibaratnya kalau Allah hendak memberikan kebaikan-kebaikan yang tiada terkira itu bagi kita, tanggung. Sementara akhirat itu khalidina fiha abada, kita akan kekal selama-lamanya, tidak ada hitungan tahun. Jadi di sana nanti kita akan menikmati amal dan ketulusan yang hari ini kita lakukan di dunia. Jadi bagi setiap muslim selalu mereka melihat bahwa kehidupan ini tidak sesempit yang mata mereka lihat di dunia ini. Hari ini boleh saja seseorang hidupnya tidak terlalu senang atau mungkin dalam kesempitan, tapi dengan ketulusan, jika ia mau mendekatkan diri kepada Allah, jika dia mau berbuat baik, mereka akan melihat nanti ada satu masa, ada satu waktu yang lain ketika ada dunia yang lebih abadi. Jadi bagi setiap muslim, Nabi SAW sering menyampaikan, Allah menjanjikan bahwa kehidupan yang kita jalani ini bukan hanya kehidupan dunia ini saja. Jadi jangan terbatas sejauh itu saja kita melihatnya. Kesenangan, kesedihan, kebahagiaan, kegembiraan, kepapaan, kemelaratan dan seterusnya itu jangan dilihat hanya sebatas itu saja. Lihatlah susahnya hidup, susahnya kehidupan, kemelaratan hidup ini kelak nanti di hari akhirat. Dan lihatlah kegembiraan yang abadi nanti pula di akhirat. Dan itulah cara Allah mengagungkan, memuliakan hamba-hambanya. Ini tadi sabda Nabi SAW, juga bagian daripada hikmah lah. Jadi man wajada thamrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Siapa-siapa mendapat kelezatan amalnya dengan bersegera, maka menandakan amal yang diterima. Buah amal itu ialah merasa lezat di dalam mengerjakannya dan gembira hati dengan muraqabah serta Allah, sehingga tak ada lagi merasa lelah dan payah dalam beramal. Itulah tanda amal yang diterima dan akan mendapat balasannya di alam akhirat. Jadi kata Nabi SAW, salah satu daripada tanda buah amal atau bahwa amal kita itu diterima, bahwa amal kita itu ada manfaatnya, itu adalah dengan merasakan kelezatan beramal atau nikmat atau senang beramal, gembira dengan amal itu, tidak merasa terbebani, lapang hati ketika berbuat baik, lapang hati ketika melakukan kebaikan kepada orang lain, lapang hati ketika menyunggingkan senyum untuk orang lain, lapang hati ketika dimintai bantuan lalu kemudian mudah ia
memberikan bantuan dan seterusnya. Jadi itu bagian dari lezatnya amal. Sehingga dengan itu kemudian tidak pernah ia merasa terhalang atau terbebani berbuat baik itu. Sehingga kemudian yang seperti itu dikala sendiri, dikala ramai, dikala banyak, dikala sedikit, tidak ada masalah. Jadi berbuat baik itu karena dia sendiri merasakan senangnya berbuat baik itu, dan itulah tanda daripada salah satu tanda daripada buahnya amal, atau tanda daripada diterimanya amal itu di sisi Allah. Tetapi janganlah hendak hamba itu bertahan di sini saja. Tapi jangan, kata Muallim Haji Muhammad Sarni, jangan sampai di situ saja. Namun dan hendaklah ia bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan maksudnya. Dan jangan pula bertujuan dalam ibadah itu untuk mencapai makam, karena yang demikian itu mencidrakan ikhlasnya dalam beramal. Nah, jadi kegembiraan itu sesuatu yang sifatnya include di dalam pekerjaan itu sendiri. Jadi kegembiraan itu sesuatu yang menyatu di dalam amal itu, di dalam pekerjaan baik itu. Dia bukan tujuan. Nah, tujuannya adalah sempurnanya amal itu sendiri dan kelak balasan di sisi Allah di surga. Tujuannya adalah keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan pula kita mengerjakan amal itu untuk ingin mencapai satu makam tertentu. Ini biasalah di kalangan ahli tarekat, biasanya ada janji-janji atau ada wacana tentang makam atau kedudukan-kedudukan yang bisa didapatkan seseorang setelah ia menempuh sekian waktu dalam riyadhah tertentu, atau dia sudah beramal, dia akan sampai pada stasiun-stasiun rohani tertentu. Stasiun semacam itu, sekali lagi, bukanlah tujuan daripada amal kita sendiri, bukanlah tujuan daripada riyadhah. Itu hanya bagian dari perjalanan kita, dari perjalanan beramal kita. Nah, sekali lagi, tujuan kita tuh masih panjang, dan di sana kelak balasan jauh lebih baik daripada yang ada di dunia ini seluruhnya. Adapun kemudian ketika Allah memberikan kedudukan kepada seorang hamba, itu sekali lagi kita kembali ke hikmah yang sebelum-sebelumnya, itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itu haknya Allah. Kita tidak mengharapkan yang demikian, namun tetaplah kita senang dalam melakukan pekerjaan itu sendiri. Idza aradta an ta'rifa qadraka indahu fanzur fima madza yuqimuka. Apabila engkau menghendaki bahwa mengenal kadar engkau di sisi Tuhanmu, jika engkau ingin tahu kedudukanmu di sisi Tuhanmu, maka tiliklah dirimu di tingkat mana ia menempatkan engkau. Kita lihat ke dalam diri kita sendiri, kita sedang berada di mana. Penjelasannya oleh Muallim Haji Muhammad Sarni, manusia itu atas dua bagian, manusia itu terbagi dua bagian. Orang yang beruntung yang pertama, dan yang kedua orang yang celaka. Tanda orang yang pertama ialah mengerjakan taat ibadah kepada Tuhannya serta mendapat keridhaan daripadanya. Tanda orang yang beruntung lah. Tanda orang yang kedua yaitu orang yang meninggalkan taat kepada Tuhannya dan mengerjakan apa yang dilarangnya. Itu sebaliknya. Jadi maksiat, mengerjakan maksiat, meninggalkan taat. Inilah tanda-tanda umum manusia. Ini umum, rata-rata manusia gitu. Adapun bagi orang yang khawas, orang yang khusus, orang-orang tertentu yang dipilih Allah, apakah ia daripada golongan muqarrabin atau abrar, jika ia mengerjakan ibadah itu semata-mata cinta kepada Tuhannya dan mendirikan hak ubudiyah karena menuntut keridhaannya, maka ia
daripada golongan muqarrabin. Nah, ini yang bagi orang khawas lah, orang khusus. Dan jika manusia mengingini surga dan menakuti daripada siksanya, maka ia daripada golongan abrar. Itu soal kedudukan yang Allah berikan kepada kita. Tapi sekali lagi kembali ke hikmah di awal tadi, bahwa dunia ini terlalu sempit untuk anugerah Allah yang tiada terbatas. Bersyukurlah kita atas segala nikmat yang Allah berikan, dan tetaplah selalu berharap bahwa kelak kita akan mendapatkan nikmat yang lebih besar lagi di surganya Allah. Takutlah kepada nerakanya Allah, dan teruslah berbuat kebaikan dengan hati yang riang gembira, yang senang, tidak terbebani oleh oleh balasan manusia, tidak terbebani oleh pandangan manusia, terima kasih manusia. Kita hanya berharap semoga Allah memberikan yang terbaik nanti di negerinya yang luas dan maha abadi. Demikian, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat dan penguat bagi kita di dalam beramal, terutama ini masih bulan Ramadan. Ini adalah bulan-bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setiap orang muslim dituntut pada bulan ini, atau diharapkan, dianjurkan untuk mengisi bulan ini dengan penuh amal kebaikan, amal-amal soleh, sunnah puasa, salat sunnah, ngaji, apalagi lah, ya banyaklah amal-amal sunnah gawi, sehingga bulan ini yang Allah muliakan bulan ini untuk orang-orang beriman, akhirnya menjadi benar-benar saksi bagi kita kelak di hari pembalasan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.